Sebab kalau kampanye, kulihat mulai calon-calon presiden kok sama. Semuanya hampir sama, ya? Hampir sama. Janjinya teori atau trik, biar mudah terpikat. Ulangi lagi, tidak sampai 10 tahun negara Indonesia akan menyerang cahaya seperti mutiara yang tidak ada tandingnya di seluruh dunia. Kesempatan hari ini saya berada di Desa Sanjayang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan saat ini saya bersama Mbah Kober, spiritual yang juga seorang budayawan, gitu ya. Ya. Budayawan juga mungkin sejarawan yang dituakan di desa ini, Mbah. Di era sekarang kan lagi ramai Indonesia ini. Tentunya dengan sendiri juga mendengar ya berita tentang Indonesia seperti apa. Ya. Yang tadi di belakang kamera dengan menyinggung bahwa Indonesia ke depannya akan seperti apa. Jadi kalau saya ngomong panjang lebar tentunya kurang afdol. Ini langsung jenengan saja yang menyampaikan, Pak. Jadi poinnya seperti apa tentang Indonesia ke depan atau bagaimana? Monggo, Pak. Oh begini. Rahayu. Asal kepayon Gusti Kamu suci ingkang boten sare. Jarah berkah dari lahir Bung Karno menjadi kunci tahun 1945. Bung Karno bersama 4 pahlawan kemerdekaan yang dinamakan 4 pahlawan kemerdekaan. 1. Pahlawan yang berani perang dan tempur untuk melawan penjajah di negara Indonesia. Yang kedua, yang dinamakan pahlawan penolong. Ada dokter, ada perawat, ada pendeta, ada kiai, juga ada masyarakat yang menolong orang yang luka maupun yang gugur di medan pertempuran. Itu juga pahlawan yang nomor 2. Pahlawan yang nomor 3 yang dinamakan pahlawan bungkus dari bangsa Indonesia di seluruh Nusantara yang tidak berani bertempur untuk melawan penjajah di negara Indonesia, menyumbangkan, memberi nasi bungkus. Itu juga pahlawan yang nomor 3. Yang terakhir yang dinamakan pahlawan doa. 4 pahlawan inilah bukan satu agama, bukan satu kepercayaan, bukan satu adat, bukan satu suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku menyatu menjadi satu. Akhirnya tahun 1945 Indonesia merdeka. Itulah sebagai bekal kita melangkah untuk melindungi segala agama dan kepercayaan, adat maupun suku dan tradisi kebudayaan di negara Indonesia. Itulah senjata Mbah Kober. Percayaan yang Mbah cuma 1. 5 langkah Pancasila. Inilah ilmu saya. Misalnya, siapapun yang tidak suka entah itu agama apapun, kalau saya memegang ilmu 5 langkah Pancasila, dianggap melanggar dari Undang-Undang tahun 1945, juga melanggar dari hukum negara. Datang ke rumah Mbah Kober, selesaikan dengan hukum. Percaya, Mbah Kober tidak akan minta bantuan siapa saja. Indonesia akan terwujud masa depan yang ceria seperti Beria, juga yang akan bisa untuk menyatukan segala agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Itulah yang akan membawa masa depan negara Indonesia yang akan dikagumi dunia. Ini bukan dari Ramalan Joyoboyo, Ronggo Wasito, bukan. Ini dari logika, fakta yang dijalani oleh bangsa kita, kakek nenek kita yang berjuang untuk melawan penjajah. Pasti Indonesia akan terwujud. Dan saya bisa terwujud. Itulah yang dinamakan
wahyu penutup alam. Jadi wahyu penutup alam itu jasa besar, satu kunci 4 pahlawan kemerdekaan. Jadi Tuhan menurunkan wahyu terakhir, kita harus bangga dan bahagia. Jangan ekar-ekaran tentang kebenaran. Perlu ingat temanku, kebenaran hanyalah perbuatan kita bersama. Tergantung kita mampu atau tidak menjalankan kebenaran. Perlu ingat lagi, di tubuh kita bersama ada 2 unsur, kebijakan moral juga kebenaran. Tergantung kita memilih. Itu pesan dari Pak Kubir. Akhir kata, bila kata-kataku ada yang salah, tidak akan minta maaf, sebab ini ku ambil dari fakta nyata. Rahayu, rahayu, rahayu. Asal kepayung Gusti kamu suci, kamu bersari. Ya. Boleh kita tanya, Pak? Oke. Jadi kita tanya Pak Kober. Tadi Pak Kober menyampaikan bahwa kemungkinan untuk 10 tahun ke depan yang diprediksi Pak Kober menurut kepercayaan yang ramalan yang telah beliau sampaikan, Indonesia ini akan mengalami suatu kejayaan atau boleh dibilang Indonesia emas kan gitu ya. Iya. Yang di saat ini memang lagi gonjang-ganjing lah Indonesia. Yang mungkin sedikit Mbak Kober, ini kan masih ke depan 10 tahun. Boleh nggak ini sedikit kita singgung di era pemerintahan Prabowo ini, apakah sampai selesai mengemban amanahnya sebagai seorang pemimpin Indonesia di era sekarang? Menurut panjenengan gimana? Apakah masih lanjut atau ada konflik sehingga Prabowo ini dilengsarkan atau gimana dari sudut pandang spiritual panjenengan? Sebelum Bapak Prabowo menjadi presiden, saya bermimpi banyak orang saya bilang datang ke rumah saya sama Ganjar. Jadi Ganjar tidak masuk rumah saya, tapi Pak Prabowo masuk di rumah saya. Pak Prabowo sowan di sini? Ya, dalam mimpi. Dalam mimpi? Sampai 3 kali. Pertama, bicara sama saya, sharing lah katanya. Ya, kedua, mimpi bersama ibu saya almarhum, Bu Sumirah. Bu Sumirah dikasih uang, disuruh selamatan. Ketiga, Pak Prabowo datang memberi surat 2, tidak boleh dibuka. Ini sudah saya bilangkan dari teman-teman saya yang ada di desa Senjan, mungkin perangkat juga yang saya bilangin Bapak Jokoboyo dikasih 2 surat. Berarti Bapak Prabowo ini dipilih oleh 4 kekuatan rahasia. Nah, menurut saya, untuk dari bentuk yang saya terima, nah jasanya apa? 4 kekuatan rahasia untuk mendukung Pak Prabowo dari petunjuk saya terima. Kan, sebab negara ini kan gonjang-ganjing, negara ini pemimpinnya militer, pasti Indonesia akan tegar. Biarpun orang-orang yang benci, biarkan saja. Jadi saja bisa. Wajib Pak Prabowo kita agungkan saja lah, seperti kepercayaan kita. Memang menggenggam pemerintahan itu tidak mudah, kan gitu ya. Ini sudah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga saya singgung masalah orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Mas Gibran, Prabowo sebelum menyalonkan presiden kan sudah mencari pendamping presiden, termasuk wakil. Tapi semuanya kan tidak ada yang mau. Mungkin Tuhan Yang Maha Kuasa diarahkan Mas Gibran muncul untuk Bapak Prabowo bisa terjadi. Dasarnya apa? Pak Mas Gibran muncul. Ini kan menurut saya undang-undang kan tidak boleh sebelum 40 tahun ke atas kan? Ya, usianya kan benar ya. Tapi faktanya kan boleh. Ini bukan salah Mas Gibran. Mungkin kita semuanya harus sadar. Mungkin ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Biar terjadi. Yang sekarang mari kita berdoa saja atau bisa sampai menyelesaikan sampai selesai untuk menjabat, itu saja.
Jadi panjenengan memang tidak mau atau tidak bisa memprediksi gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena semua itu Petunjuk dari alam. ya apa ketentuan Tuhan kan gitu ya, Pak ya. Tapi yang jelas di hati kecil panjenengan, karena dari apa yang jenengan sampaikan tadi, walaupun dari Mahkamah Konstitusi, dari KPU dan dari berbagai instansi yang mengesahkan Mas Gibran tetap menjadi wakil presiden, itu adalah suatu lambang bukti bahwa Indonesia memang harus dipimpin orang-orang seperti ini, termasuk Mas Gibran yang belum cukup umur kan gitu. Dan walaupun saat ini kan ujian Pak Prabowo bersama Mas Gibran diserang dengan berbagai konflik, termasuk kasus MBG yang dimana program itu sangat luar biasa bagusnya, tapi ternyata disalahgunakan orang-orang yang ada di bawahnya kan gitu ya. Sebenarnya programnya kan bagus. Nah, ujian inilah yang mungkin kuat apa enggak Pak Prabowo untuk menghadapinya kan gitu ya. Tapi menurut hati kecil panjenengan, kira-kira Pak Prabowo dengan serangan kekuatan yang begitu dahsyatnya ya dari berbagai kalangan termasuk musuh-musuh politiknya kan gitu, kira-kira kuat nggak Pak Prabowo? Kuat, saya yakin ya. Kuat. Sebab dasarnya apa kita yakin, petunjuk yang saya terima. Sesuai awal yang jenengan sampaikan, beliau Pak Prabowo datang sowan ke rumah jenengan bertemu ibunda jenengan dan mengasihkan surat yang surat itu tidak boleh dibuka. Surat rahasia. Berarti yang jadi nomor dua. Nomor 2? Iya, Pak Prabowo kan nomor 2. Berarti surat isinya 2 ini berarti kan gimana ya? Tanda-tanda yang nomor 2 jadi. Feeling, pangiling-iling atau pelambang. Pelambang. Harus jadi. Jadi. Nah, kecuali Pak Prabowo nomor 1 atau nomor 3, berarti petunjuk ini bohong. Surat 2 itu bohong. Misalnya nggak jadi, misalnya Pak Prabowo nggak jadi, saya ditunjuk oleh 4 kekuatan rahasia, kekuatan Tuhan, ibu bumi, bapak alam, yang waktu yang diberikan saya ini Prabowo nggak jadi, berarti kan bohong. Faktanya gimana? Kan jadi. Berarti kan 4 kekuatan kan sudah tahu ini yang harus jadi, kan gitu. Kalau orang Jawa menamakan apa? Pulung, ya. Pulungnya. Nah, kalau lurah itu pulung. Pulung, ya. Kan gitu. Pulungnya harus memang benar-benar jadi pemimpin Indonesia, kan gitu. Kalau memang orang tidak percaya, kalau saya diberi petunjuk 4 kekuatan rahasia, kekuatan Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapak Alam, yang waduh, mungkin bisa datang ke sini tanya langsung, ada saksi. Kalau feeling ini saya bohong, bisa. Oh gitu. Ya. Jadi apa yang misalnya dengan sampaikan ini bohong, ada yang menganggap suatu kebohongan, bisa langsung datang ke sini untuk membuktikan gitu ya. Begitu. Ini untuk yang terakhir Mbak, untuk terakhir dari tayangan ini saya ingin tanya secara pribadi. Jangan ditutupi, jangan ditambahi, juga jangan berbohong apa Kira-kira panjenengan dengan kepemimpinan Pak Prabowo saat ini, jenengan merasa puaskah atau ada kekecewaan yang sebenarnya jenengan ingin sampaikan dalam hal programnya kah, dalam hal kepemimpinannya atau pidato-pidatonya seperti apa? Ini sharing aja. Sharing saya terbuka saja ya. Iya. Saya nggak ada kecewa. Kenapa nanti saya kalau kecewa berarti saya akan melanggar dari petunjuk yang saya terima. Itu saya takuti. Nah, saya sama manusia saya tidak takut. Tetapi kalau sudah ada petunjuk kita langgar, kita menghina, berarti kita yang dosa besar. Nggak ada keluhan apa-apa. Tapi jangan paham janji kampanye Pak Prabowo itu waktu kampanyenya disampaikan apa, terus pelaksanaannya seperti apa, sedikit banyak paham ya Pak ya? Paham, masalah itu kan gimana ya? Ada dulu gini, coba saya spill sedikit aja janji beliau yang waktu kampanye. Beliau waktu kampanye kan menyampaikan nanti sekolah gratis, ya kan, terus subsidi listrik gratis kan gitu ya. Tapi nyatanya sekarang malah untuk biaya operasional sekolah itu malah diarahkan ke program MBG, ya kan, listrik tetap naik. Itu kan suatu contoh, salah satu contoh, 2 yang mungkin contoh yang sudah saya sampaikan bahwa apa yang dijanjikan beliau waktu kampanye tidak ditepati. Gitu. Kalau menurut penjenengan itu yang salah Pak Prabowo atau bawahannya kira-kira?
Wah, masalah itu saya kok kurang tahu kurang ya. paham. Kurang paham. Betul. Nah itu saya tidak bisa membahas malah tentang itu. Kan itu. Jadi sebuah janji politik yang disampaikan ke rakyat merupakan sponsor iklan supaya rakyat tertarik. Nah, itu aja. Ya kan? Memang harusnya begitu. Untuk pelaksanaan sendiri nggak tahu kan itu ya. Masalah perdana tidak tahu. Memang kalau kita menarik masa gimana cara kita berkata, bicara orang-orang tertarik itu aja. Itu memang program, jadi program untuk menyalonkan presiden. Gitu. Iya. Yang paling jadi topik utama Mbak ini, yang paling jadi topik utama dan sorotan di media sosial, baik itu media cetak maupun media massa dan massa sosial seperti ini kan MBG. Ya kan, program makan bergizi gratis. Jadi saya sampaikan bahwa program ini bagus, tapi disalahgunakan orang-orang di bawahnya, ya kan? Ya. Coba Mbak sedikit dijelaskan. Ya dijelaskan. Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ini berarti yang misalnya ada korupsi, ya kan? Disalahkan korupsi ini bukan salah Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden. Ini salahnya kan ke bawah, tidak mengikuti dengan aturan. Bawahannya ya Pak. Bawahnya yang salah. Memanfaatkan situasi kelemahan Pak Prabowo itu di mana? Orangnya kan udah percaya dengan bawahannya kan gitu ya. Memang begitulah presiden dan percaya dengan bawahnya. Ya, terus laporan-laporan yang disuguhkan di meja presiden itu selalu menu yang bagus. Ya kan, menu yang bagus supaya presiden seneng hati ini kan gitu. Tapi pada dasarnya di lapangan tidak seperti yang disuguhkan di meja itu. Kalau menurut panjenengan sebenarnya Pak Prabowo tidak salah ya? Enggak salah. Enggak salah ya? Mas Gibran enggak salah. Ya salah yang dijak bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Prabowo. Betul. Kan itu. Berkat laporan palsu akhirnya ya kacau seperti ini. Tapi menurut panjenengan Pak Prabowo masih lanjut, tidak ada kata-kata lengser, kudeta juga nggak ada, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini Mbak Kober meramalkan bahwa walaupun diserang dari begitu gencarnya, tapi Pak Prabowo masih lanjut sampai masa jabatannya selesai, gitu. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Oke, cukup Pak? Cukup. Oke, bisa jadi ini tadi yang sharing yang kita tayangkan di obrolan kita bersama Pak Kober ya. Beliau ternyata punya prediksi bahwa Pak Prabowo itu masih tetap lanjut sampai akhir periode yang beliau menjabat sebagai presiden, gitu Mas. Ya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil sisi baiknya, singkirkan sisi buruknya. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, khilaf dan lupa. Terima kasih Pak Kober waktunya. Semoga panjenengan sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.